Halo guys, ketemu lagi dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini gua mau share kepada kalian mengenai kondisi di Kanada saat ini yang menurut gua sedang tidak baik-baik saja. Sehingga menyebabkan kalau kalian yang mau pindah ke Kanada untuk bekerja ataupun mendapatkan permanen residen, itu pun menjadi sangat sulit. Kembali lagi ya guys ya, gua share hal ini berdasarkan fakta yang ada. Jadi gua bukan orang yang negatif person. Tapi kondisinya memang lagi begini loh ya. Jadi simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Bagi kalian yang mau pindah ke Kanada saat ini, kondisi di Kanada itu lagi sulit karena beberapa hal ya. Nah, faktor pertama yang terjadi itu ialah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah penduduk di Kanada itu naiknya banyak sekali guys ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Dari tahun 2016, 2017 gitu sampai dengan 2019 sebelum Covid, tingkat pertumbuhan penduduk di Kanada itu bertumbuh kurang lebih sekitar 400 ribuan penduduk lah tiap tahunnya. Nah, tapi kan karena waktu Covid itu kan kondisinya lagi sulit, jadinya jumlah penduduknya yang bertambah itu nggak banyak. Nah, setelah itu tahun 2022 dan 2023 tingkat pertumbuhannya itu naik drastis sekali ya guys ya. Kalau kita lihat di statistik Kanada, di 2022 itu hampir 1 juta orang ya pertumbuhan penduduknya bertambahnya. Nah, lalu di tahun 2023 bertambah lagi sebesar 1,2 juta orang. Nah, jadinya jumlah penduduk itu dari ketika gua landing tahun 2015 itu sekitar 35 jutaan. Sekarang ini sudah 41 juta penduduk ya. Jadi naiknya cukup banyak ya untuk negara yang jumlah penduduknya nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Karena Indonesia jumlahnya udah 250 jutaan ya. Kalau pertumbuhan penduduknya 1 juta ya terasa kecil. Tapi kalau bagi Kanada yang jumlah penduduknya cuma 35 jutaan, bisa bertumbuh 1 jutaan tiap tahun itu tuh udah cepet. Nah, ini menyebabkan beberapa masalah guys. Nah, masalah yang pertama itu berkaitan dengan housing atau perumahan. Nah, di Kanada ini harus gua akui ya guys ya, menurut gua tingkat pertumbuhan rumah baru itu pelan ya. Nggak bisa dibandingkan dengan di Asia yang kalau gue lihat pembangunan real estate itu begitu cepat dan pesat. Nah, di Kanada ini nggak secepat itu guys. Nah, jadinya dengan pertumbuhan penduduk yang membludak dalam 2 tahun terakhir ini, sedangkan tingkat pertumbuhan rumah barunya itu pelan, akibatnya terjadi krisis housing. Nah, efek dari krisis housing ini ialah apa sih? Yaitu kalau bagi mereka yang baru datang ke sini dan mau nyewa rumah atau nyewa apartemen, harganya itu menjadi super duper mahal guys. Ya, seperti yang gue pernah share dalam beberapa video sebelumnya, saat ini kalau di downtown Toronto, kalau mau sewa kondo yang 2 kamar itu bisa sekitar $3.000. Sekitar 33 juta guys ya per bulannya. Ataupun kalau kalian yang mungkin bujangan, international student, mau sewa ya siap-siaplah kocek sekitar $1.000 lah sebulan ya. Atau sekitar 10 jutaan. Ups, dolar Kanada sekarang 11.000 ya. Berarti sekitar 11 jutaan guys ya. Nah, jadinya berasa sekali. Nah, bukan hanya kalian harus membayar dengan harga yang mahal untuk perumahan itu, persaingannya juga menjadi ketat ya, karena banyak sekali yang mau nyewa rumah itu. Efeknya kita tuh rebutan ya dibandingkan dengan para penyewa lainnya. Nah, efeknya itu ialah jadi banyak landlordnya yang ibaratnya kayak jual mahal lah jadinya ya. Siapa yang berani bayar paling mahal, itulah yang akan dipilih. Lalu faktor berikutnya itu berkaitan dengan kesehatan guys. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum Covid aja pemerintah Kanada itu selalu sudah bilang bahwa Kanada ini kondisinya kekurangan tenaga medis. Nah, dengan jumlah penduduk yang semakin membludak, maka tingkat kekurangan dari tenaga medis itu semakin meningkat. Efeknya ialah jadinya banyaknya backlog ya kalau kita di rumah sakit. Misalkan nih ada orang yang mau MRI. Gua dengar-dengar ada yang kalau nggak urgent banget bisa nunggunya sampai setahun. Lalu juga kalau yang mereka mau appointment dengan spesialis katanya ada yang bisa nunggu sampai 8 sampai 9 bulan.
karena memang backlognya itu panjang banget guys. Nah ini kan menyebabkan isu ya, karena kan namanya kita sakit, kalau dibiarkan berbulan-bulan bisa tambah parah. Lalu faktor berikutnya yang menjadi masalah itu ialah berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Kalau gue coba bandingkan dengan waktu gue datang ya di tahun 2015, itu kalau kita mau cari kerjaan labor job seperti kerja di warehouse ataupun kerja di fast food restoran ya seperti di KFC, Tim Horton atau Starbucks, itu gue lihat peluangnya masih cukup mudah lah untuk mencari pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya. Nah tapi saat ini guys kondisinya itu sudah semakin ketat ya, karena membludaknya penduduk dalam 2 tahun terakhir ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan labor job seperti yang tadi gue sebutkan itu pun semakin challenging untuk mendapatkannya. Gue lihat plang-plang ada tulisan now hiringnya itu di mana-mana udah nggak seperti dulu lagi guys ya. Jadi dari beberapa masalah yang timbul karena membludaknya penduduk itu, pemerintah Kanada melakukan beberapa tindakan guys. Tindakan inilah yang kalau gue bilang ini akan menyebabkan kalau orang mau pindah ke Kanada akan semakin sulit. Yang pertama itu berkaitan dengan international student. Nah yang gue dengar persyaratan international student itu akan semakin challenging. Seperti yang gue pernah jelaskan dalam video sebelumnya, saat ini kalau mau ke Kanada bawa istri dan anak, itu kalau nggak yang kuliah master, istrinya itu nggak akan mendapatkan work permit guys. Nah, sebelum ini kalau kita mau berangkat bawa istri dan anak, itu kuliah yang diploma aja sudah bisa istrinya dapat izin kerja. Sekarang harus kuliahnya master degree. Itu efeknya apa? Kuliahnya makin susah karena master, biaya kuliahnya juga lebih mahal lagi. Lalu juga cap atau jumlah international student yang diterima tiap tahunnya itu juga dipangkas guys. Setahu gua dulunya itu di 2023 sekitar 500 ribuan international student ya yang di-approve untuk bisa masuk ke Kanada. Saat ini dipangkas sekitar 35%-an jadi sekitar 360 ribuan orang ya yang bisa masuk ke Kanada lewat jalur international student. Nah itu selisih sekitar 140 ribuan itu cukup banyak. Jadinya guys bagi kalian yang mau kuliah ke Kanada, mungkin kampusnya sudah terima, tapi nanti visa studinya belum tentu tembus. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan kalian kalau yang mau pindah ke sini lewat jalur kerja ataupun lewat jalur studi. Kan banyak juga yang ingin pindah ke sini untuk tinggal dan menetap di Kanada sebagai permanen residen kan ya. Nah, pemerintah Kanada pun juga akan mengurangi acceptance atau penerimaan orang yang menjadi permanen resident. Kalau dari informasi yang gue dapat, tadinya pemerintah Kanada itu kan menerima kurang lebih sekitar 500 ribuan permanen resident tiap tahunnya. Tahun 2025 ini akan dipangkas menjadi 395 ribu, 2026 menjadi 380 ribu, dan di 2027 menjadi 365 ribu aplikan. Nah menurut gue itu pengurangannya itu cukup signifikan ya, sekitar 100 ribuan tiap tahunnya dibandingkan dengan 500 ribu tadinya. Itu cukup banyak guys. Efeknya ialah apa? Persaingan untuk mendapatkan PR pasti akan menjadi lebih ketat. Nah jadinya kalau melihat kondisi yang ada saat ini, bagi kalian yang tetap pengen pindah ke Kanada, solusinya apa nih? Yang pertama ialah tentu saja kalau kalian lewat jalur kuliah, kalian harus mempunyai profil yang sangat kuat. Dalam arti kuliahnya itu sejalan dengan pekerjaan kalian dulu di Indonesianya, ataupun kuliahnya tuh nyambung dengan bachelor degree kalian yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kalian benar-benar harus mempunyai dana yang cukup dan sangat meyakinkan. Karena kalian sedang berkompetisi dengan student-student lain dari seluruh dunia. Lalu yang kedua itu dalam memilih jurusan kuliahnya. Kalau kalian kuliahnya yang berkaitan dengan kesehatan, misalkan kalian mau kuliahnya nurse ataupun kuliah caregiver atau personal super worker, itu chance-nya untuk mendapatkan PR tinggi. Ataupun juga misalkan kalau kalian kuliahnya teknik ya, yang berkaitan dengan house construction ya. Karena kan seperti yang tadi gue jelaskan bahwa Kanada ini butuh banyak perumahan. Nah di sini itu kalau mau cari kerjaan carpenter, home builder itu cukup oke guys ya.
Lalu saran gue berikutnya itu ialah berkaitan dengan, nah ketika kalian research mengenai Kanada, kalian juga harus lihatlah provinsi-provinsi yang memang lebih banyak membutuhkan orang ya. Jangan fokus ke Toronto ataupun Vancouver terus. Siap untuk ke kota-kota kecil yang memang jumlah penduduknya itu kekurangan, sehingga chance kalian untuk mendapatkan PR akan lebih tinggi. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu. Who knows, setelah beberapa tahun nanti kondisi Kanada udah stabilize, sudah normal, dan pemerintah nanti akan membuka keran permanent resident dan international studentnya seperti keadaan waktu masih normal. Ingat ya guys ya, bahwa gua ini bukan immigration lawyer, gua bukan immigration agent, gua bukan agen tenaga kerja. Gua hanya salah satu dari ribuan diaspora Indonesia yang ada di Kanada, dan gua hanya kerja sebagai seorang accountant. Gua share hal ini tanpa ada legal advice atau legal opinion sama sekali. Kembali lagi, resiko ada di tanggung kalian, makanya kalian harus rajin research sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!